Udah. Hmm. Jadi dia kesakitan karena mungkin kemungkinan itu kateter mungkin tergesek-gesek atau luka di kandung kemih kan, karena dia kan Iya. bisa luka, jadi dia kesakitan, minum anti nyeri lah. Udah dulu Halo SG Ibu, sih. kita akan mulai Kalau dokter Zoom tuh kita hari ini. menyarankan. Maaf, Oh dipotong. iya, Kalau oke. Oke. iya. Selamat datang di Gospel Light for Indonesia. Di bawah Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. GLFI adalah lembaga interdenominasi yang memiliki kerinduan untuk menerangi bangsa Indonesia dengan Injil Kristus. Lighting the nation with the gospel. GLFI siap melayani dalam berbagai pelayanan rohani yang dapat menguatkan perjalanan iman kita bersama Yesus Kristus. Berikut adalah beberapa pelayanan GLFI. Silahkan menghubungi dan mengunjungi kami dengan link berikut ini. GLFI siap melayani. Salam kami GLFI. Manusia sudah berdosa dan mati binasa, mati selama-lamanya. Manusia tidak berdaya menahan kematian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menyelesaikan semua hutang dosa manusia secara tuntas. Sudah selesai. Tetelestai, lunas. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh surga mulia. Apakah engkau percaya? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dalam acara Women's Share Time. Shalom, selamat malam buat kita semua yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Kita bersyukur kasih Tuhan masih melindungi kita, masih memberikan kita kesempatan untuk boleh hadir bersama-sama di dalam Women's Share Time pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Mari kita bernyanyi dari lagu pertama kita, Yesus Juru Selamat. Yesus ku juru selamatku, Tuhanku harisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke memulai acara kita. Kita akan dipimpin dengan doa pembukaan oleh Ibu Hana Nababan. Kepada Ibu Hana Nababan kami persilahkan. Oke, Bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan di sore hari yang indah ini kami mengucap syukur karena rahmat pertolongan Tuhan memberikan kami waktu yang begitu indah sehingga kami dari berbagai daerah ya Tuhan meluangkan waktu untuk ikut Zoom ya Tuhan Yesus untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, kiranya lewat kegiatan GLFI Gospel Life for Indonesia Women Ministry ya Tuhan Yesus malam hari ini kami diberkati semua ibu-ibu yang hadir ya Tuhan, iman kami diperbaharui dan hati kami semakin kuat ya Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menjadi seorang wanita yang tangguh ya Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarga kami dan yang mengasihi orang-orang percaya dan orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga boleh berdoa ya Tuhan Yesus buat semua program GLFI ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong agar setiap kegiatan lembaga GLFI Indonesia ya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan, dan semua pengurus inti harian kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua program baik jangka pendek dan jangka panjang kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya rahmat Tuhan yang menolong, memperbarui, memberikan hikmat, sukacita dan kesetiaan bagi setiap pengurus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan agar setiap rangkaian ibadah kami ini lewat lagu pujian yang kami naikkan, doa syafaat, bahkan firman Tuhan, iman kami semakin diperbaharui, semakin setia, semakin sukacita, dan semakin on fire di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Hana. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali menaikkan lagu pujian kita, Kasih Pasti Lemah Lembut.
Baik, kita akan coba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mariana Barus. Kepada Ibu Mariana Barus, kami persilahkan. Ya, Salam dan selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk malam hari ini di mana Tuhan kumpulkan kami semua kaum ibu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga hati kami diubahkan menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kaum ibu yang mendengarkan firman Tuhan, dan juga hamba-Mu yang menaburkannya. Biar Tuhan bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu ini bagikan, dan kami semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya pada malam hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26, dan saya akan membacakannya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, kisah tentang orang lumpuh disembuhkan tidak hanya ditulis di dalam kitab Lukas, tetapi juga ditulis di dalam kitab Matius dan Markus. Jika satu kisah atau cerita atau firman Tuhan sampai 2 atau 3 kali diulang dalam 2 buku atau 3 buku yang berbeda, berarti ada hal-hal yang sangat penting yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita semua. Ya, tema besar kita untuk bulan Maret adalah tentang pengampunan. Ya, mengapa pengampunan penting? Dan kita dari JL5 sudah beberapa kali mengangkat tema tentang pengampunan. Karena di dalam hidup kita ini, ternyata kita tidak pernah luput dari menyakiti dan disakiti. Oleh sebab itulah, mengapa peranan pengampunan itu sangat penting di dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu, melalui kesembuhan orang lumpuh yang disembuhkan ini, saya mengambil tema pengampunan yang menyembuhkan. Ya, jadi pelajaran apa yang bisa kita dapat? Kita akan pelajari bersama-sama. Jadi pada waktu itu, ya, walaupun tidak disebutkan di kota Kapernaum, kalau kita baca dari Matius dan Markus disebutkan bahwa Yesus
memasuki kota yang bernama kota Kapernaum. Nah, pada saat itu dia mengajar kepada orang banyak di dalam sebuah rumah. Ya, jadi orang-orang di sekitar situ pada datang semua berkumpul. Di sana dikatakan datang dari Yudea, bahkan juga dari Yerusalem. Ya, juga banyak yang datang orang-orang di sekitar situ. Jadi pada waktu itu orang banyak datang berbondong-bondong karena pada waktu itu Yesus juga sudah sangat terkenal sebagai seorang yang banyak melakukan mujizat. Ya, mungkin orang datang untuk mendengar pengajaran Yesus, tetapi ada juga orang yang ingin melihat Yesus melakukan mujizat. Misalnya mujizat kesembuhan termasuk daripada orang lumpuh tadi dan kawan-kawannya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan Yesus. Itulah pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari si orang lumpuh ini. Ketika kita menghadapi masalah atau persoalan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ada lagi sebuah perkataan hikmat berkata seperti ini. Silakan, Nat. Alone we can do so little. Ya, dikatakan seperti ini. Alone we can do so little, together we can do so much. Artinya, sendirian kita hanya dapat melakukan sedikit. Bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Ya, kata-kata bijak ini diucapkan oleh Helen Keller, seorang ahli pendidikan dan aktivis politik. Ia juga seorang tunanetra, sekaligus tunarungu sejak kecil. Namun bersama gurunya Anne Sullivan, mereka menjadi tim yang hebat dan menghasilkan banyak berkat untuk banyak orang. Ya, seperti si lumpuh ini, dia tidak bisa datang sendiri. Tetapi dia dan teman-temannya mempunyai iman bahwa asal kami bawa saja si lumpuh ini kepada Yesus, asal aku datang saja kepada Tuhan Yesus, kata si lumpuh ini, maka aku akan sembuh. Iya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sampai di rumah itu? Ternyata rumah itu penuh dengan orang, karena orang berbondong-bondong datang. Satu orang saja sulit ya untuk datang, untuk masuk. Apalagi satu orang lumpuh dengan pembaringan atau tilamnya dan 4 orang. Sehingga mereka itu nggak bisa masuk. Tapi mereka itu tidak putus asa. Mereka naik ke atas atap rumah, lalu membukanya dan menurunkan orang lumpuh itu bersama-sama dengan pembaringannya tepat di depan Tuhan Yesus. Ini bisa kita baca di ayat 19. Jadi rumah orang Israel pada zaman dahulu tidak seperti rumah kita sekarang. Kalau rumah kita sekarang bentuknya tirus, pakai atap, atapnya keras, kemudian pakai lagi plafon. Dan tinggi-tinggi. Tetapi pada zaman dahulu di rumah-rumah orang Israel tidak seperti itu. Bentuk atapnya agak datar, hanya sedikit miring untuk jalannya air, dan selalu ada tangga. Ya, ada tangga di samping rumah untuk mereka memanjat atau untuk mereka itu memeriksa atap seperti itu, misalnya ada kebocoran atau hal-hal yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman si lumpuh ini bisa juga menjadi teladan untuk hidup kita. Karena seberat apapun masalah, kalau dilakukan bersama-sama, itu akan membuat masalah itu menjadi ringan atau terpecahkan. Jadi pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang si lumpuh ini, kita harus memiliki sikap peduli kepada teman kita atau teman kita yang menderita atau yang mempunyai masalah. Ya. Kemudian, apa yang terjadi ketika mereka itu sampai di depan Tuhan Yesus? Ya. Yesus melihat iman mereka dan dia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus tahu bahwa orang ini lumpuh karena dosanya. Tidak disebutkan dosa apa, tetapi dia sakit karena dosa. Jadi, kalau penyakit itu timbul karena dosa, maka penyakit itu tidak akan sembuh sebelum diampuni dosanya.
Jadi apakah ada penyakit bukan karena dosa? Iya, ada. Mungkin karena kelalaian kita. Kita jadi sakit. Atau mungkin karena usia yang juga sudah tua. Bisa juga kita sakit. Seperti kitab Mazmur itu berkata, usia manusia 70 tahun. Ya, tetapi ya dengan kemurahan Tuhan bisa menjadi 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah penyakit dan penderitaan. Karena apa? Memang tubuh jasmani ini lama-lama dia akan menurun. Dan karena itu bisa juga kita sakit. Tetapi si lumpuh ini jelas Yesus katakan. Yesus tahu dosanya dan dia sakit karena dosa. Tetapi di ayat 21 dikatakan, silakan Nat, yang ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, jadi orang-orang Farisi ini ya adalah orang yang selalu mempelajari kitab suci, ahli-ahli Taurat. Apakah mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah dinubuatkan oleh para nabi? Sebenarnya para ahli Taurat orang Farisi ini tahu, ya. Karena secara jelas itu Nabi Mika mengatakan, di Mazmur juga ada, Yeremia juga ada, apalagi kitab Yesaya. Kotanya saja jelas, hai kota mungil Bethlehem, itu malah ada lagunya, ya. Dia dari keturunan Daud, ya. Bahkan Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya 35 ayat 4b. Silakan, Nak. Lihatlah, Allahmu sendiri datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kemudian Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Ya, apa yang terjadi pada saat juru selamat itu datang? Di sana dikatakan di dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, di dalam kitab Yesaya ini, nubuat ini sangat jelas. Kalau nanti terjadi mata orang buta dicelikkan, telinga orang tuli dibuka, orang lumpuh melompat, dialah itu. Dan itu juga dilengkapi dengan nubuatan dari kitab-kitab yang lain. Yang mana kitab-kitab ini munculnya itu tidak dalam masa yang bersamaan. Tetapi para ahli Taurat, orang Farisi ini tidak mau percaya. Sekalipun mereka tahu kebenaran, mereka menolak Yesus. Mereka mengeraskan hati Yesus. Sekalipun nubuat itu menuju kepada Tuhan Yesus itu sendiri, dalam pikiran mereka, bapaknya tukang kayu, mamanya Maria, mereka tinggal dekat kami. Bagaimana mungkin dia menjadi juru selamat? Bagaimana mungkin dia kegenapan daripada juru selamat yang dinubuatkan itu? Tidak mungkin dalam pikiran mereka. Tetapi kalaulah Yesus itu seperti yang dibayangkan oleh para ahli Taurat, orang Farisi lahir di istana, seperti itu, atau dari orang terkemuka, kegenapan daripada nubuatan para nabi ini tidak digenapi. Berarti bukan dia. Harus seperti yang digenapkan, dinubuatkan oleh para nabi, dan itu yang digenapi, baru dia adalah Tuhan Yesus. Nah, sekalipun itu memang Tuhan Yesus adalah kegenapan daripada nubuatan para nabi, mereka tidak percaya. Bagi mereka, kalau Yesus sebagai penyembuh, ya mereka menerima. Bukan hanya orang Farisi, bukan hanya ahli Taurat, semua seluruh dunia ini pun menerima Yesus. Kalau dia sebagai penyembuh, kalau dia sebagai orang yang melakukan banyak mujizat. Tetapi, seperti waktu Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, semua orang bersuka cita. Tetapi kalau Yesus sebagai Juru Selamat, pengampun dosa kita, mereka tidak percaya. Iya. Sampai pada hari ini, orang Israel tetap menolak Tuhan Yesus. Iya.
Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Sehingga Yesus mengajukan pertanyaan, ya, di ayat 23. Ya, pertanyaan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lukas 5 ayat 23. Silakan. Lukas 5 ayat 23. Ya, saya akan bacakan ya untuk Bapak dan Ibu sekalian, di mana di dalam Lukas 5 ayat 23 dikatakan, manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Manakah yang lebih mudah dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tentu ya, sebagai manusia kita ingin kita sembuh secara jasmani. Ya. Orang lumpuh tadi pun pasti ingin seperti itu. Ya, jauh di jangkauan pikiran mereka untuk dosamu sudah diampuni. Bagi dia, yang penting aku ini sembuh. Kita pun secara manusia pasti itu kita bilang. Karena kalau akibat dosa adalah maut itu nanti. Tapi kalau sembuh secara roh jasmani itu sekarang. Tetapi bagi Yesus bukan itu yang terpenting. Iya. Bagi Yesus yang terpenting adalah kesembuhan rohani, yaitu pengampunan dosa. Karena itu adalah kebutuhan dasar kita, yaitu hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Yesus tahu bahwa orang lumpuh ini mengalami hubungan dasar yang rusak dengan Allah, yaitu karena dosanya. Bapak Ibu yang terkasih, bagi Yesus sangat mudah untuk menyembuhkan. Dia cukup berkata, orang itu sembuh. Tetapi untuk mengampuni dosa, Yesus perlu mati di atas kayu salib. Dia perlu mengucurkan darah, mati, dan kemudian bangkit. Baru dia bisa mengampuni dosa kita semua. Jadi, sekalipun bagi Yesus bisa untuk melakukan kedua hal itu, tetapi bagi Yesus yang terpenting adalah, terlebih dahulu adalah pengampunan dosa daripada si lumpuh tersebut. Ya. Bagaimana caranya supaya si lumpuh ini diampuni daripada segala dosanya? Yaitu dengan cara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Silakan. Ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itulah caranya supaya kita selamat. Itulah caranya supaya si lumpuh ini selamat, yaitu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena untuk apa kita sembuh secara jasmani? Pada akhirnya kita mati secara rohani. Karena tubuh ini pasti akan binasa. Tetapi apa yang akan kita bawa kepada kekekalan? Yaitu jiwa kita. Nah, selanjutnya Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kata anak manusia adalah ungkapan yang sering dipakai Yesus untuk menyebut dirinya sendiri. Dan ini yang menjadi latar belakangnya adalah dari Daniel 7 ayat 13. Di sana dikatakan ketika Daniel melihat satu penglihatan, dikatakannya seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit yang diberikan kerajaan kekal. Jadi Yesus mau mengungkapkan kebenaran bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan, yang diutus oleh Allah, dan dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, pelajaran yang ketiga ialah, Yesus tahu apa yang terpenting dalam hidup kita, yaitu pengampunan dosa kita. Selanjutnya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Akhirnya si lumpuh ini sembuh. Dia bangun, dia angkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Bukan hanya dia, tetapi
Semua orang yang hadir pun di situ memuliakan Allah dan berkata, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran keempat yang bisa kita pelajari dari kesembuhan si lumpuh ini adalah Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Dan sebagai kesimpulan, ada 4 pelajaran penting yang bisa kita pelajari melalui kesembuhan daripada orang lumpuh ini. Yang pertama adalah, ketika kita menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus memiliki sikap peduli dan mau berkorban ketika saudara atau teman kita menderita. Yang ketiga, Yesus tahu apa yang terpenting dalam hidup kita, yaitu pengampunan dosa kita. Dan yang keempat, inilah yang terakhir yang sangat diharapkan oleh si lumpuh tadi, yaitu Yesus menyembuhkan kita. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menyembuhkan kita secara jasmani, tetapi yang terpenting, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyembuhkan kita secara rohani, yaitu untuk mengampuni dosa kita. Biarlah kita boleh hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu dirinya sendiri. Biarlah kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebenaran firman-Mu. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, Engkau yang menyembuhkan kami secara rohani, mengampuni dosa kami, dan Engkau juga yang menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih, biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Mariana untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Luar biasa dengan pengampunan yang menyembuhkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengambil foto bersama. Pada yang bertugas kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Ine Simamura. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berfoto bersama. Saya mengundang untuk membuka kameranya dan jangan lupa memberikan reaksi love pada Zoom Ibu pada malam hari ini. Baik, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, smile. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Ime. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke dalam break event room. Kepada yang bertugas kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan memandu breakout room kita pada malam hari ini. Saya akan membukanya dalam hitungan 1, 2, 3. Halo, shalom semua. Shalom, Bu. Ibu Ime. Hai, Ibu Margarita. Ya, selamat malam. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, pengampunan yang menyembuhkan. Sering sekali pengalaman kita, apalagi kalau ketika mengunjungi orang sakit, yang sakitnya itu mungkin sudah berat ya, menahun dan menyakitkan. Sering sekali orang-orang mengatakan kamu harus mengampuni,
harus mengampuni, harus mengampuni. Ya, dan sering sekali memang ketika ada pengampunan itu, saya sendiri beberapa kali menyaksikan seperti itu ya. Setelah pengampunan bahkan pakai sampai ada acara tangis-tangisan seperti itu. Dan biasanya kalau sudah ada pengampunan seperti dikala sakit seperti itu, Fokus bangun nona mah ini. kedengaran nggak suara saya ya? Dengar. Iya. Jadi biasanya itu akan berakhir dengan sukacita ya, saling mengampuni seperti itu. Saya tidak tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi di dalam adanya pengampunan seperti itu, dan biasanya ada banyak yang jadi sembuh ya, jadi sembuh dengan adanya pengampunan. Mungkin ibu-ibu yang lain pernah juga mengalami hal-hal yang seperti ini, yang pernah menyaksikan bahwa dengan mengampuni seseorang bisa sembuh dari penyakitnya. Ya, silakan Ibu ini ya, Ibu Mariani. Baik, terima kasih. Bagi saya soal mengampuni itu sebenarnya kalau kita belum betul-betul mengenal Tuhan, berat itu mengampuni. Nah, bagaimana? Karena kita pengenalan ke Tuhan itu ya bedalah. Dulu waktu masih muda kita dari lahir kenal Tuhan, tapi tidak seperti sekarang. Iman dengan iman pengharapan. Dulu kita kenal tapi bisa kita mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau pengampunan itu bisa kita lakukan kalau kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan, yaitu mengikuti ibadah-ibadah begini, itu bisa kita dapat karena kita bisa dekat ke Tuhan seperti membaca firman, beribadah, dengan jalan itu kita bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah dekat ke Tuhan, pasti kita ada pengampunan. Tapi kalau kita masih mengandalkan diri sendiri, belum ada pengampunan. Kita sudah lihat aja seperti di media sosial, di Facebook itu kan, saling menganggarkan aku ini, saya begini, kau begini, itu belum ada pengampunan. Padahal kalau kita pikir-pikir orang yang berkata itu orang yang sudah maju, sudah betul-betul sukses dalam karirnya. Tapi belum selamanya sukses dalam karir itu dia sukses di dalam iman. Karena ada firman Tuhan, berkat yang kuberikan kepadamu bisa menjadi suatu keangkuhan. Kalau itu masih ada di hati, pasti pengampunan tidak ada. Nah, ini kita sudah lihat. Kalau saya melihat kadang-kadang di medsos itu ya, wah kasihan kali lah nih orang-orang ini ya. Sampai berantem di situ, kau begini, aku punya ini, ya itu. Jadi kalau orang begitu masih tidak akan ada pengampunan. Jadi kalau kita masalah pengampunan itu ya kita udah pernah mengalami, saya udah pernah mengalami. Ada itu cucunya tante saya, dia kan bidan. Saya kan punya alat-alat dulu, saya simpan, saya buka klinik, saya di situ pensiun, saya memang udah tekad tidak mau buka lagi, saya pensiun. Saya simpan, datang dia ke rumah, mau beli alat-alat, itu kan mahal alat medis itu. Karena saya, itulah karena kejujuran, kebodohan kita itu, jujur ada juga lah dibilang bodoh. Kita kasih yang paling bagus-bagus, inilah kalau biar enak begini. Tapi ada niatnya tidak membayar. Sampai sekarang. Mula-mula saya memang saya kejar. Tapi lama-lama ya udahlah. Kok bodoh kali, kita bukan kekurangan. Tapi ya akhirnya sampai sekarang ada kita pikirkan, sudahlah kita menjadi berkat untuk tidak memakai alat itu. Tapi kadang-kadang kalau kita memang ingat, jenis barang kita mahal, cantik, macam mana kau jadi berkat memakai barang yang apa, tidak barang curang gitu. Nah, kalau itu aja, kalau sudah kita mengatakan begitu, itu belum ada pengampunan itu. Namanya kalau ada pengampunan jangan diingat semuanya, jangan. Kadang-kadang kita udahlah sama dia itu. Tapi ada suatu saat kalau kita gimana kau jadi berkat? Barang-barang kau pakai pun barang-barang yang tak sehat. Nah, itu aja kita coba sudah tidak ada pengampunan, jadi juga dosa. Jadi memang sangat sulit. Dengan cara juga kita merasakan, terutama kalau itu berkat, kita anggap itu bukan kita punya, Tuhan punya. Nah, jadi kalau saya begitu prinsip saya sekarang. Kalau ada yang membohongi saya, udah bukan aku punya kok, Tuhan punya yang kau bohong.